Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sesi 4. Sejarah dan riwayat Kerajaan Sunda dan Pajajaran. Pada sesi 4 ini, kami akan membahas tentang berdirinya, masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Pajajaran. 1. Berdirinya Kerajaan Pajajaran. Kala itu, terdapat dua kerajaan di tanah Parahyangan, Sunda, sekarang Jawa Barat, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Kedua kerajaan ini terikat oleh tali perkawinan antara putra Raja Galuh dengan putri Raja Sunda. Kerajaan Galuh dipimpin oleh Raja Dewa Niskala dan Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal. Pada tahun 1400-an, saat Majapahit diambang kehancuran, rombongan pengungsi dari datang ke Kerajaan Galuh dan diterima dengan tangan terbuka. Sambutan tak berhenti di situ. Kepala rombongan yang masih merupakan saudara dari Prabu Kertabumi, Raja Majapahit, bernama Raden Baribin dinikahkan dengan salah seorang putri Galuh, Ratna Ayu Kirana. Sang raja pun mengambil seorang istri dari rombongan pengungsi Majapahit. Tindakan tersebut menyebabkan kemarahan dari Raja Sunda yang menuduh Raja Galuh melupakan aturan bahwa orang Galuh dan Sunda dilarang keras menikah dengan orang dari Majapahit. Kedua raja yang terlibat pertalian besan ini pun terlibat sengketa. Terancam perang, Dewan Penasehat dari kedua kerajaan berunding dan meminta para raja untuk turun dari tahta. Dan kemudian bersama-sama menunjuk seorang pengganti untuk memimpin kedua kerajaan. Tak disangka, nama yang ditunjuk oleh kedua raja adalah nama yang sama, Jayadewata. Maka terselesaikanlah persengketaan dengan jalan menyatukan dua kerajaan di bawah satu raja. Selain Sri Baduga Maharaja, Jayadewata juga dikenal dengan sebagai Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang berlokasi di sebelah barat Pulau Jawa, Sunda, atau Jawa Barat sekarang. Beribu kota di Pajajaran, sekarang adalah Bogor. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran. Pakuan atau Pakuan berarti kota. Sebagaimana adat kebiasaan di Asia Tenggara pada masa itu yang menyebut kerajaan dengan nama ibu kotanya. Beberapa catatan sejarah menyebutkan kerajaan ini didirikan oleh Sri Jaya Bupati pada tahun 923. Sementara Pakuan Pajajaran secara resmi dinyatakan berdiri saat Jayadewata naik tahta pada 1482 dan bergelar Sri Baduga Maharaja. Sejarah kerajaan banyak dikisahkan dalam berbagai kitab cerita. Masih sering pula dituturkan dalam pantun dan kisah babat. Serta ditemukan pula catatan dari berbagai prasasti yang ditemukan dan catatan perjalanan bangsa asing di Nusantara pada masa itu. 2. Sejarah Kerajaan Pajajaran saat mengalami masa kejayaan. Masa-masa di mana Kerajaan Pajajaran mengalami kejayaan adalah pada saat pemerintahan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Bahkan sampai sekarang masa keemasan Prabu Siliwangi masih teringat di hati rakyat Jawa Barat. Sri Baduga Maharaja pada masa kejayaannya membangun sebuah telaga besar yang dia beri nama Maharena Wijaya. Selain itu, dia juga berhasil membangun sebuah jalan yang menghubungkan antara ibu kota dengan wilayah Wanagiri. Dari sana Sri Baduga Maharaja membangun banyak aspek spiritual seperti menyarankan agar kegiatan-kegiatan agama dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, dia juga membangun asrama para prajurit, kaputren, tempat pagelaran, memperkuat benteng pertahanan, merencanakan dan mengatur masalah upeti, dan menyusun peraturan atau undang-undang kerajaan. Semua kegiatan dan pembangunan yang dilakukan oleh Sri Baduga Maharaja ini terukir di dalam dua buah prasasti bersejarah yaitu Prasasti Batu Tulis dan Prasasti Kabantenan. Di sana ditulis tentang bagaimana Sri Baduga Maharaja membangun seluruh aspek kehidupan kerajaannya. Sejarah tersebut pun diceritakan dengan pantun dan kisah babat. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran yang merupakan salah satu kerajaan yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Kerajaan ini berpusat di Jawa Barat, khususnya wilayah Pakuan, Bogor. Oleh karena itu kerajaan ini juga disebut dengan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Raja pertama Kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi dengan gelar Sri Baduga Maharaja.
Nama Siliwangi sendiri diambil dari nama kakeknya yaitu Prabu Wangi, Wastu Kencana. Karena masyarakat percaya bahwa kekuasaan Prabu Siliwangi setara dengan kakeknya. Pada masa kepemimpinannya, Prabu Siliwangi memerintah dengan adil dan bijaksana. Masyarakat pun hidup dengan makmur dan sejahtera. Hasil-hasil bumi kerajaan Pajajaran melimpah dan diperdagangkan ke daerah lain, bahkan mencapai ke wilayah Kepulauan Maladewa. Salah satu peninggalan kerajaan Pajajaran adalah prasasti batu tulis. Prasasti ini dibuat untuk mengenang jasa-jasa Sri Baduga Maharaja dalam memimpin kerajaan Pajajaran. Yang membuat prasasti ini adalah Prabu Surawisesa, putra dari Prabu Siliwangi. Isi prasasti batu tulis. 1. Wangna pun ini sakakala, Prebu Ratu Puranepun. 2. Diwastu dia wingaran Prebu Guru Dewata Prana. 3. Diwastu dia wingaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran seri Sang Ratu Dewata. 4. Punya nunyusuk napakuan. 5. Diva anak rahyang Dewa Niskala Saeng, Sida Mokta Dimguna 3i, N. Curahyang Niskala Wastu KN, Canasa, Eng, Sida Mokta Kanusalarang. 6. Yasiani Nyian Sakakala Gugunungan Ngabalai Nyian Samida, Nyian Saeng, Hayang Talaga Rena Mahawijaya, Yasia, Ooi Saka, Panca Pandawa EM, Ban Bumi. Terjemahannya prasasti batu tulis. 1. Semoga selamat ini tanda peringatan Prabu Ratu almarhum. 2. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. 3. Dinobatkan lagi dia dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. 4. Dialah yang membuat parit pertahanan Pakuan. 5. Dia putera Rahyang Dewa Niskala yang dipusarakan di Guna 3, cucu Rahyang Niskala Wastu Kancana yang dipusarakan ke Nusa Larang. 6. Dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, membuat undakan untuk hutan Samida, membuat Sahyang Telaga Rena Mahawijaya, dibuat dalam tahun Saka Panca Pandawa mengemban bumi. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Tercatat ada 5 raja yang memimpin Kerajaan Pajajaran saat masih berkedudukan di Pakuan Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja, tahun 1482 sampai tahun 1521, Surawisesa tahun 1521 sampai tahun 1521, Ratu Dewata, tahun 1535 sampai tahun 1543, Ratu Sakti, tahun 1543 sampai tahun 1551, serta Ratu Nilakendra, tahun 1551 sampai tahun 1567. Dari kelima raja yang memimpin tersebut, masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja menduduki singgasana raja. Berbagai pembangunan fisik dilakukan untuk memudahkan kehidupan kerajaan dan rakyat. Berbagai kisah dan cerita tak henti menyebutkan Sri Baduga Maharaja, bahkan hingga kini namanya masih dielu-elukan oleh masyarakat Sunda. Berikut ini beberapa pencapaian yang membuktikan masa kejayaan Kerajaan Pajajaran pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja. 1. Pembangunan fisik. Karena masih berstatus sebagai kerajaan baru, Sri Baduga Maharaja banyak melakukan pembangunan fisik untuk memudahkan kehidupan negara dan rakyat. Berikut adalah pembangunan fisik yang dilakukan oleh Raja pertama Kerajaan Pajajaran antara lain adalah membangun jalan dari Pakuan, ibu kota, sampai ke Wanagiri. Membuat telaga besar yang diberi nama Talaga Maharena Wijaya. Membangun kabini hajian atau keputren atau tempat tinggal para putri. Dan membangun pamingtonan atau tempat hiburan. 2. Bidang militer. Pertahanan negara diperkuat dengan memperkuat angkatan militer agar peristiwa seperti peristiwa Bubat tidak terulang. Kesatrian atau asrama untuk prajurit dibangun untuk menarik minat para pemuda agar mereka mau menjadi prajurit. Selain itu, para prajurit dibekali latihan dengan berbagai macam formasi tempur yang sering dipertunjukkan bagi rakyat. 3. Administrasi pemerintahan. Kegiatan administrasi pemerintahan dirapikan dengan memberikan tugas yang spesifik kepada setiap abdi raja.
Undang-undang kerajaan disusun untuk mengatur kehidupan dalam bernegara, serta aturan mengenai pemungutan upeti dibuat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penarikannya. 4. Keagamaan. Karena agama adalah bagian penting dari kehidupan manusia, desa-desa perdikan dibagikan kepada para pendeta dan murid-muridnya. Tanah perdikan adalah tanah yang tidak dipungut pajak, sehingga para pendeta dan muridnya dapat dengan leluasa memimpin ritual keagamaan tanpa perlu memikirkan masalah duniawi. Kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat Pakuan Pajajaran dapat dilihat melalui beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah penjelasannya. 1. Ekonomi. Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian. Selain itu kegiatan perdagangan dan pelayaran juga dikembangkan. Pakuan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk, sekarang Pamanukan. 2. Sosial. Dalam keseharian masyarakat Pakuan Pajajaran, penduduk digolongkan menurut pekerjaannya. Ada golongan seniman yang terdiri pemain musik gamelan, penari, dan badut. Lalu golongan petani dan golongan pedagang, yaitu mereka yang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagangan. Serta ada pula golongan penjahat, yakni mereka yang memiliki profesi di bidang kejahatan seperti perampok, pencuri, pembunuh, dan sebagainya. 3. Budaya. Agama yang secara resmi dianut oleh kerajaan adalah agama Hindu, sehingga praktik hidup keseharian sangat kental dengan ritual keagamaan Hindu. Peninggalan yang masih dapat disaksikan hingga kini adalah kitab cerita Parahyangan dan kitab Sangyang Siksakanda serta kitab cerita Kidung Sundayana. Ada pula berbagai prasasti yang ditemukan tersebar di berbagai wilayah kekuasaan kerajaan. Prasasti-prasasti tersebut diantaranya Prasasti Batu Tulis di Bogor, Prasasti Sangyang di Tapak, Sukabumi, Prasasti Kawali di Ciamis, Prasasti Rakan Juru Pangambat, Prasasti Horen, Prasasti Astana Gede, Tugu Perjanjian dengan Portugis Padrau, di Kampung Tugu, Jakarta, dan Taman Perburuan yang kini menjadi Kebun Raya Bogor. 3. Sejarah Kerajaan Pajajaran saat mengalami masa keruntuhan. Sepeninggal Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran pernah dipimpin oleh Prabu Surawisesa, tahun 1521 sampai tahun 1535, Ratu Dewata, tahun 1535 sampai tahun 1543, Ratu Sakti, tahun 1543 sampai tahun 1551, Ratu Nilakendra, tahun 1551 sampai tahun 1567, Prabu Ragamulya, tahun 1567 sampai tahun 1579. Kerajaan Pajajaran mengalami kehancuran setelah diserang oleh Kerajaan Banten pimpinan Maulana Yusuf pada tahun 1579. Pajajaran dianggap hancur setelah singgasana kerajaan yang disebut Palangka Sriman Sriwacana berhasil direbut dan dibawa ke Kasultanan Surosowan, Banten. Tercatat bahwa kerajaan Pajajaran ini runtuh pada tahun 1579. Keruntuhan Pajajaran lebih banyak disebabkan oleh penyerangan yang dilakukan oleh Kasultanan Banten. Selain itu, keruntuhan ini ditandai oleh tahta atau singgasana raja yang disebut Palangka Sriman Sriwacana dibawa oleh pasukan Maulana Yusuf dari kerajaan Pajajaran ke Keraton Surosowan. Pemboyongan singgasana raja ini dilakukan sebagai tradisi sekaligus sebagai tanda bahwa tidak mungkin ada raja baru lagi yang bisa dinobatkan di kerajaan Pajajaran. Akhirnya, Maulana Yusuflah yang berkuasa di wilayah-wilayah kerajaan Sunda. Jika Anda menengok bekas Keraton Surosowan di Banten, maka Anda bisa melihat terdapat reruntuhan Palang Sriman Sriwacana yang telah diboyong oleh Maulana Yusuf. Reruntuhan batu tersebut disebut oleh masyarakat Banten sebagai Watu Gilang yang berarti berseri atau mengkilap. Runtuhnya Pakuan Pajajaran. Penerus tahta Pajajaran tidak ada yang bisa menandingi kemasyhuran Sri Baduga Maharaja. Semua catatan akan masa kejayaan yang terabadikan dalam cerita, kidung, pantun,
babat, hingga terukir dalam prasasti-prasasti adalah hasil kerja keras dari sang raja pertama. Catatan keruntuhan Pajajaran terjadi pada 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten, anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah. Ditandai dengan pemboyongan Palangka Sriman Sriwacana, Singgasana Raja, dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh Maulana Yusuf. Pemboyongan Singgasana Batu tersebut adalah aksi simbolis terhadap tradisi politik masa itu agar Pakuan Pajajaran tidak bisa menobatkan raja baru. Maulana Yusuf ditasbihkan sebagai penguasa sah Sunda karena dirinya masih memiliki darah Sunda dan merupakan canggah dari Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran adalah satu bukti sejarah bahwa alih-alih berperang jalan damai masih dapat ditempuh untuk menyelesaikan pertikaian dua negara. Satu hal yang jarang ditemui, terutama pada masa itu. Mungkin masih ada sisa trauma akibat peristiwa Bubut, di mana tanah Sunda nyaris porak-poranda akibat serangan Majapahit, sehingga mereka memilih jalan yang menghindari terjadinya perang. Dan sambutan Raja Galuh kepada para pengungsi Majapahit juga patut diapresiasi. Sangat sedikit orang yang bisa menerima pengungsi dari negara yang pernah melancarkan serangan perang ke negaranya. Meskipun entah apa alasan sebenarnya diterimanya para pengungsi tersebut, akan tetapi tindakan itu adalah lebih banyak terjadi pada konteks ketimbang praktik. Berakhirnya masa kerajaan ini adalah akhir dari kekuasaan Hindu di Parahyangan dan awal dari masa dinasti Islam. Demikianlah. Dan selanjutnya bersambung ke video sesi 5. Di video sesi 5. Nanti kami akan membahas tentang sejarah Prabu Siliwangi dan kerurunannya yang beragama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.